Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Run Boy Run, rilisan tahun 2013 lalu. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang anak kecil dalam usahanya menyelamatkan diri dari sergerapan tentara Nazi Jerman di negara Polandia pada masa Perang Dunia Kedua tengah berlangsung. Dan tentu saja, anak kecil ini adalah seorang keturunan Yahudi berkebangsaan Polandia, yang mana kita ketahui pada masa itu, hampir keseluruhan tentara Nazi sangat membenci kaum Yahudi. Ya, lalu bagaimanakah cara anak ini menghadapi kenyataan hidup yang harus ia jalani kala itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan saat musim dingin tahun 1942 di negara Polandia, di mana terlihat juga seorang anak laki-laki bernama Srulik yang tampak sudah sangat kelelahan dan berbaring di sebelah batang pohon yang sudah rebah. Ia lalu melanjutkan perjalanannya melewati tumpukan salju itu dan kemudian mengendap-endap memasuki areal rumah seorang bapak yang tampak sedang sibuk membelah kayu. Srulik lalu mendekat dan hendak mencuri jaketnya. Bapak ini yang menyadari kehadirannya lalu mencegah dan memukulinya. Namun Srulik sempat kabur dari tempat itu di saat bapak ini masuk kembali ke gudangnya untuk mengambil seutas tali. Srulik lalu membungkus kakinya dengan potongan kain jaket tadi untuk menghangatkan dirinya dan kemudian kembali melanjutkan perjalanannya tanpa ia ketahui arah dan tujuannya. Ia kelelahan dan beristirahat di antara cabang pohon ini dan seperti sudah menyerah dengan keadaannya. Namun saat ia teringat akan pesan ayahnya, yang nanti akan kita lihat adegannya saat mendekati akhir film, Srulik lalu melanjutkan lagi perjalanannya ini, hingga akhirnya ia sudah benar-benar tidak sanggup lagi dan lalu tersungkur pingsan di depan rumah seorang warga. Kemudian scene film membawa kita kembali pada keadaan 6 bulan sebelumnya, di saat Srulik bertemu dengan beberapa anak Yahudi lainnya yang juga memanfaatkan hutan sebagai tempat perlindungan mereka. Hanya di dalam hutan saja mereka bisa sedikit merasa aman dari perburuan Nazi, karena para tentara partisan Polandia juga diketahui banyak bersembunyi di dalam hutan, sehingga kecil kemungkinan Nazi akan sering masuk ke dalamnya. Namun karena anak-anak ini belum memiliki kemampuan yang baik untuk bertahan hidup dalam hutan, mereka pun harus mencuri bahan makanan dari rumah-rumah warga dan membawanya kembali ke hutan. Suatu ketika, tampak 2 orang sedang dikejar oleh kelompok Nazi ke dalam hutan lengkap dengan anjing pelacaknya. Karena kejadian itu sangat dekat dengan anak-anak ini, mereka pun akhirnya dikejar juga. Srulik berlari namun harus terjatuh dan langsung pingsan di antara semak-semak ini. Dan saat ia sadar, ia sudah tidak menemukan lagi teman-temannya. Srulik berteriak menyebutkan nama mereka satu persatu, namun tidak ada satupun yang menyahutnya. Srulik sekarang menjalani hidupnya sendirian di dalam hutan itu dan bertahan hidup semampunya sampai 6 bulan lamanya, di mana kita kembali ditunjukkan keadaan saat Srulik jatuh pingsan di depan rumah warga tadi. Ibu ini bernama Magda. Rupanya Srulik sudah jatuh pingsan selama 3 hari lamanya. Magda memperbolehkan Srulik tinggal di sana untuk beberapa waktu, asalkan ia tidak keluar rumah atau terlihat oleh warga lain. Magda tampak tahu dengan jati diri Srulik yang saat itu memperkenalkan dirinya sebagai Jurek Staniak. Namun ia tidak keberatan dan mendukung Srulik menggunakan nama Polandia itu untuk menyamarkan identitasnya. Magda juga menunjukkan sebuah tempat di basementnya sebagai tempat persembunyian jika Srulik menghadapi suatu keadaan terdesak. Magda juga mengajarinya sebuah cerita karangan tentang ia dan keluarganya yang harus diingat jika saja bertemu dengan orang lain dan bertanya tentang dirinya. Dan Magda juga tidak lupa mengajarinya cara bagaimana agama Katolik berdoa. Tidak diketahui berapa lama Srulik tinggal di rumah Magda, namun Magda tampak bahagia dengan kehadiran Srulik di tempat itu, sekaligus menghapus kerinduannya pada suami dan anaknya yang rupanya adalah anggota dari partisan Polandia dan sudah lama ikut ke dalam hutan bersama partisan lainnya. Suatu malamnya, Srulik bermimpi saat ia sedang dikejar oleh Nazi yang saat itu sedang menangkap beberapa warga Yahudi di desa mereka. Ia berhasil selamat dengan bersembunyi di belakang kereta seorang bapak, dan itu adalah hari terakhir ia melihat ibunya yang saat itu sudah ditangkap bersama beberapa warga Yahudi lainnya. Dan keesokan paginya, saat sedang ingin keluar rumah, Magda melihat beberapa jejak kaki di atas salju yang mengelilingi rumah itu, dan ia lalu segera membangunkan Srulik dan menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah itu, karena Magda merasa sudah tidak aman lagi bagi Srulik berada di sana. Ia juga memberikan kalung salib kepada Srulik agar benar-benar terlihat seperti seorang anak Polandia. Srulik kini sendiri lagi dan mulai menggunakan identitas Polandianya itu kepada warga-warga yang ditemuinya dan memohon agar diberikan pekerjaan supaya ia bisa diberi jatah makan.
Beruntung ada sebuah keluarga yang mau menerimanya, walaupun Surulik harus tidur di dalam kandang dan beralaskan jerami. Ia mampu mencuri perhatian keluarga ini yang terlihat senang dengan kehadirannya di antara mereka. Ia juga membaur akrab dengan anak-anak lain dan bermain bersama. Satu musim sudah ia lewati di desa itu, dan saat ini sudah masuk musim gugur tahun 1943. Ketika anak-anak ini sedang beristirahat bermain, Surulik lupa dan seorang dari mereka tanpa sengaja melihat bahwa Surulik sudah disunat, yang seketika itu mengungkap jati dirinya yang adalah seorang keturunan Yahudi. Dan akibat kejadian itu, keluarga ini dengan berat hati merelakan ia pergi dari rumah mereka yang sebenarnya sudah mereka anggap seperti bagian dari anggota keluarga mereka sendiri. Surulik pergi bersama seekor anjing yang pernah ia selamatkan dan memberinya nama Azor. Walaupun harus kembali masuk ke dalam hutan lagi, setidaknya kini ia tidak sendiri seperti sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui di hutan itu, bermain dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Namun rupanya kebersamaannya bersama Azor tidak berlangsung lama. Surulik terbangun setelah mendengar suara letusan senjata disusul suara Azor yang merintih kesakitan. Rupanya Azor baru saja ditembak oleh sekelompok partisan yang menduga Azor adalah anjing pelacak milik tentara Jerman. Surulik sangat bersedih atas kejadian itu. Para tentara partisan ini juga meminta maaf atas kesalahan mereka dan lalu pergi meninggalkannya. Surulik kembali melanjutkan perjalanannya dan di sebuah jalur di dalam hutan itu, ia bertemu dengan sepasang suami istri yang kemudian berbaik hati membawanya bersama mereka. Surulik yang sudah sangat kelelahan sampai-sampai tertidur di belakang kereta bapak ibu ini tadi. Dan saat hari sudah malam, ternyata kedua orang ini sudah membawanya kepada tentara Nazi. Mereka menyerahkannya dan mendapat imbalan atas tindakan tersebut. Ia mencoba mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang Yahudi, namun tampaknya tidak ada yang mempercayainya. Ia langsung dimasukkan ke dalam kurungan gelap dan sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ibu-ibu tadi yang menyerahkan Surulik rupanya masih merasa kasihan padanya. Ia lantas mendatangi Surulik dalam kurungan itu dan memberikannya sejumlah roti dan sosis untuk bisa dimakan. Kemudian tak lama, seorang tentara Nazi membawanya ke hadapan komandan Nazi yang mengepalai penjara tersebut. Perwira ini bernama Herman. Ia menginterogasi Surulik dan bertanya asal-usulnya. Awalnya Herman sudah mulai percaya padanya, namun tampaknya sunat adalah hal yang tidak bisa disembunyikan dan menjadi satu-satunya penentu identitas Yahudi yang sering diterapkan masyarakat pelaku sejarah Perang Dunia di Eropa kala itu. Sehingga dari sini, Surulik tidak bisa mengelak lagi. Herman membawanya keluar dan Surulik terlihat sangat gugup bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Namun di saat Herman sedang lengah, ia bersembunyi di balik pintu ini dan mengelabui Herman yang saat itu menyusulnya. Ia berusaha lari dari camp tersebut dan menaiki genteng serta melompat keluar pagar. Para tentara Nazi ini terus mengejarnya dan bahkan membawa anjing pelacak bersama mereka. Surulik lalu masuk ke dalam air untuk menyamarkannya dari penciuman anjing pelacak itu. Di saat ia merasa sudah cukup aman, ia lalu keluar dan kembali berlari. Namun tentara Nazi ini masih terus mengejarnya, hingga akhirnya ia harus kembali lagi masuk ke dalam air dan kali ini ia berhasil selamat. Malam harinya, Surulik melihat seorang remaja yang juga sedang dalam pelarian. Ia mendekati remaja ini, walaupun awalnya remaja ini terkejut dengan kedatangannya, tetapi Surulik diterima bergabung dan berbagi makanan dengannya. Remaja ini menceritakan padanya bahwa ia mendapatkan ayam yang sedang mereka santap malam itu dari sebuah peternakan tidak jauh dari tempat mereka berada. Dan keesokan harinya, remaja tadi sudah pergi meninggalkannya. Surulik mendatangi peternakan yang diceritakan remaja tadi, berharap ia dapat diterima bekerja di sana. Pemuda ini bernama Pavel, seorang pekerja di peternakan itu yang kemudian membawanya untuk bertemu si pemilik peternakan. Dan sebagaimana keterangan dari Pavel, peternakan ini dimiliki oleh sepasang suami istri yang berkewarganegaraan Polandia dan Jerman. Sesampainya di rumah majikannya, ternyata suami pemilik peternakan ini tadi adalah si komandan Nazi yang kemarin menginterogasinya. Surulik terkejut namun sudah pasrah melihat Herman muncul di hadapannya. Tetapi karena Herman melihat istrinya yang tampak senang menerima Surulik, ia akhirnya setuju untuk memperkerjakan Surulik di peternakan itu. Surulik senang dan menjalankan tugasnya dengan baik. Namun suatu hari, keadaan tidak mengenakan harus menimpanya. Di saat ia akan memberi makan kuda yang memutar penggiling padi ini, tangannya tanpa sengaja tergilas di antara gerigi penggiling tersebut. Pavel dan Bu Herman pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, dokter muda ini yang mengetahui bahwa Surulik adalah orang Yahudi, lantas tidak ingin merawatnya. Walaupun Ibu Herman sudah berusaha membelanya, namun dokter ini tetap bersikeras tidak mau menanganinya.
Bu Herman dan Pavel lalu meninggalkan Strulik di rumah sakit itu, berharap ia segera dapat penanganan. Namun ternyata tidak demikian. Ia hanya dibiarkan begitu saja di lorong rumah sakit tanpa mendapatkan perawatan. Seorang perawat yang merasa kasihan padanya diam-diam memberinya obat penahan rasa sakit. Dan beruntung, keesokan harinya, seorang dokter senior melihat keadaan Strulik yang tidak terurus itu, serta menyadari kondisi Strulik yang sudah kritis hampir mati, ia pun bergegas melakukan operasi dan mengamputasi tangannya. Di saat sudah sadar, Strulik terkejut dan menangis melihat tangannya yang sudah diamputasi. Ia tampak belum bisa terima melihat kondisi tangannya yang sudah seperti itu. Beberapa hal kecil yang seharusnya mudah dikerjakan, kini tampak sangat sulit baginya, dan hal ini membuatnya marah dan kecewa. Ia bisa terhibur melihat Pavel dan Bu Herman yang datang menjenguk dan membawakan sejumlah makanan untuknya. Ia juga dikuatkan oleh seorang bapak pasien amputasi lainnya yang memberinya semangat walaupun mereka dalam kondisi cacat. Hari-hari Strulik lalui di rumah sakit itu tanpa adanya kendala yang berarti. Perawat dan orang-orang sekitarnya juga memberikan perhatian yang baik kepadanya. Sampai dengan suatu hari, Pavel tiba-tiba datang menjemputnya dan menyuruhnya untuk bergegas pergi dari rumah sakit itu. Pavel khawatir dengan keselamatan Strulik setelah mendengar rumah sakit itu mengalami rotasi pekerja, yang mana selama ini para pekerja yang ada di sana sudah cukup baik melindunginya, dan pekerja baru segera akan tiba di sana diantar oleh beberapa tentara Nazi. Sesampainya tentara Nazi tersebut di sana, dokter muda yang dulunya tidak mau menangani Strulik segera menyambut mereka dan mengarahkan mereka ke ruangan tempat ia dirawat. Namun Pavel berhasil membawa Strulik keluar dari rumah sakit itu dan lalu menyewa seorang nelayan agar bisa membawa Strulik menjauh dari sana. Strulik kini sendiri lagi dan mendatangi setiap rumah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Namun melihat kondisinya yang cacat, mereka tidak bisa menerimanya. Di saat Strulik sedang mengambil beberapa kentang di sebuah kebun, ia terlihat oleh tentara Nazi yang kebetulan melintas dan kemudian mengejarnya. Strulik kembali menuju rumah Magda dan bersembunyi di sana. Para tentara Nazi yang menyusulnya ke desa itu lantas langsung menggeledah rumah Magda dan memporak-porandakan seisi rumah. Karena kecewa tidak menemukan apa yang mereka cari, para tentara Nazi ini kemudian membakar rumah tersebut bersama rumah warga lainnya. Strulik berhasil selamat dari kobaran api ini yang saat itu bersembunyi di bawah lantai ruangan basement rumah Magda ini. Ia merasa bersalah kepada Magda karena jika ia tidak ke sana, kejadian ini tidak akan terjadi. Namun Magda tidak memperdulikan hal itu dan justru menyarankan Strulik untuk segera pergi sebelum terlihat oleh warga lainnya yang tentu saja akan marah padanya. Magda menyuruhnya untuk pergi ke arah timur karena diketahui tentara Rusia akan tiba di Polandia dari arah tersebut. Dan setelah sekian lama, Strulik akhirnya bisa bertemu dengan warga yang mau menerimanya. Namun ia tidak tinggal berlama-lama dengan mereka seperti sebelumnya. Sesuai nasihat Magda yang menyarankannya seperti itu, ia harus terus berjalan ke arah timur sampai ia bertemu dengan tentara Rusia. Hingga suatu saat, Strulik akhirnya melihat konvoi tentara Rusia yang sudah masuk ke Jerman. Di sini ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Alina, yang kemudian membawanya ke rumahnya dan meminta orang tuanya untuk bisa menerima Strulik di rumah mereka. Strulik bisa diterima di rumah ini dan lagi-lagi ia mampu mencuri perhatian rumah tangga ini yang senang padanya dan memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Di tahun 1945 saat perang sudah usai, tampak seorang pemuda Yahudi datang ke sana dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Yayasan Panti Asuhan datang untuk menjemput Strulik karena salah satu program mereka adalah untuk mengumpulkan sekian banyak anak-anak Yahudi yang terpencar di mana-mana selama perang untuk bisa mendapatkan perhatian khusus. Strulik menolak untuk ikut dan bersikeras menyebutnya sebagai orang Polandia. Namun usahanya ini gagal setelah pemuda tersebut memintanya untuk membuktikan dengan menunjukkan apakah ia sudah disunat atau tidak. Yang tentu saja, hal itu membuat Strulik sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keluarga Alina yang mengetahui hal itu juga tampak sangat menyayangkan hal itu. Walaupun mereka tidak percaya, mereka sepertinya ingin tetap bersama Strulik, namun pemuda ini meyakinkan mereka bahwa akan lebih baik jika Strulik ikut dengannya dan berkumpul bersama kaumnya. Strulik sempat mencoba kabur dari mobil yang membawanya ini. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada pemuda ini yang mengaku sebagai orang Yahudi. Namun setelah dijelaskan, akhirnya Strulik dapat percaya kepadanya. Tetapi Strulik juga minta agar bisa diantarkan terlebih dulu ke kampung halamannya yang sudah sangat ia rindukan. Dan sesampainya di sana, Strulik tampak sangat bersedih melihat kondisi rumah mereka yang sudah hancur dan kemudian ia teringat saat terakhir kali ia bertemu dengan ayahnya yang saat itu bersembunyi dari kejaran tentara Nazi. Di sini ayahnya berpesan agar Strulik harus terus berlari menyelamatkan diri
melewati hutan dan sebisa mungkin melupakan keluarganya dan bahkan namanya sendiri. Ia harus menyembunyikan identitas dirinya dan merubah namanya menjadi nama Polandia. Tetapi ia tidak boleh melupakan akan jati dirinya sebenarnya yang adalah orang Yahudi. Dan kemudian ayahnya pergi meninggalkannya dengan mengalihkan perhatian tentara Nazi ini supaya Surlik bisa selamat dari tangkapan mereka. Di akhir film ditunjukkan pemuda ini lalu membawa Surlik menuju panti asuhan di Warsawa dan menunjukkan tokoh Surlik yang asli yang menceritakan tentang hidupnya di masa remaja hingga lulus kuliah mengambil jurusan matematika dan kemudian pindah ke Israel tahun 1962 hingga sekarang dan sudah memiliki 6 orang cucu yang saat ini sedang bermain bersamanya di pantai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Run Boy Run ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa terhibur dan menambah wawasan kita. Satu kesan yang bisa kita ambil yaitu tujuan dari pembuatan film ini menurut saya tentu saja tidak untuk menjelekkan atau mengintimidasi pihak tertentu ya. Karena inilah realita yang pernah terjadi di masa lalu dan sebagai pelajaran buat kita di masa sekarang. Yang tentu saja sama seperti pesan-pesan di video tema perang saya yang lainnya yaitu sebaik-baiknya tujuan dan alasan suatu peperangan tidak serta-merta menghasilkan keadaan yang lebih baik, melainkan hanya luka mendalam dan trauma bagi setiap orang. Ya, akhirnya saya William dari channel Wall Film Review pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.